Saya langsung ke staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Pak Johan Budi yang sudah tersambung bersama kami melalui telepon. Pak Johan, selamat pagi sekali lagi. Pagi, ya. Pak Johan, kemarin itu kalau kata Pak SBY adalah kesempatan untuk tabayun, begitu Pak Johan. Boleh mungkin dibagi dengan kami apa sebenarnya yang paling ditanyakan atau diklarifikasi oleh Pak SBY dalam pertemuan kemarin? Ya, kemarin ada bahasa yang digunakan oleh Pak SBY dengan tabayun. Ya. Kalau tabayun itu kan kalau diartikan secara sederhana kan ada ajang untuk klarifikasi. Ya. Kalau namanya klarifikasi harus ada dua pihak ya, yang mengklarifikasi yang dengan yang ingin mendengar klarifikasi itu. Gitu. Nah, saya tidak tahu apa pertemuan di empat mata antara Pak SBY dan Pak Presiden karena kemarin sempat ada pertemuan berempat ya, ada Pak Pratik, Pak Joko Suyanto, Pak Presiden, Pak SBY, tapi nggak lama, mungkin sekitar 3 atau 4 menit. Kebetulan saya ada di dalam, ya. Kemudian mereka berdua keluar, baru di Pak SBY dan Pak Jokowi aja berdua itu sekitar setengah jam lebih lah, mereka ngobrol ya, minum teh. Baru kemudian konferensi pers itu. Nah, tentu banyak yang dibicarakan menurut saya antara Pak SBY dengan Pak Jokowi ya. Tapi kemarin yang mengemuka ke publik kan memang membicarakan tadi seperti yang Pak Roy sampaikan persoalan-persoalan kebangsaan gitu. Kan sejak awal kan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kalau sudah persoalan soal NKRI, kalau soal Pancasila, maka kepentingan politik sesaat, kepentingan politik partisan itu harus dihilangkan gitu. Apalagi yang bertemu ini adalah adalah tokoh ya. Tokoh Pak SBY pernah 10 tahun memimpin Indonesia, tentu banyak saran dan kritik yang bisa disampaikan kepada Pak Jokowi untuk kebaikan pemerintahan yang sekarang. Itu disampaikan oleh Pak SBY ya di dalam konferensi kan, beliau memberikan masukan. Demikian juga Pak Jokowi ya, Pak Presiden Jokowi, bahkan Pak Presiden menyebut dengan bagus ya, kemarin ini kan saya bicara soal waktu saja kan, ketemu dengan Pak SBY ini masalah waktu saja gitu kan, dia bilang gitu kan. Sebelumnya kan rame tuh Pak Roy, ini ada yang ngomong begini begitu. Kemarin kan tapi kan kita nggak pernah rame. Pak ya, kemarin cair Pak Roy. Pak, maksud saya bukan Pak Roy-nya, tapi opini kan kadang-kadang bisa salah. Kemarin cair betul menurut saya. Alhamdulillah. Kemudian disampaikan oleh Pak Presiden. Nah ini waktu saya baru tepat hari Kamis yang kemarin itu. Sebenarnya ini dan tidak pakai surat-surat ya. Ini perlu diklarifikasi, ada juga persepsi yang oleh Pak SBY mengirim surat. Tidak ini sebenarnya ada dialog antara orang-orang sekeliling Pak SBY dan Pak Jokowi. Dan tanggal 7 kemarin, ini saya ingin menceritakan juga, tanggal 7 kemarin Pak Sekjen Demokrat, Pak Hinca bertemu dengan berkomunikasi dengan Pak Pratik, yang kemudian menyampaikan lagi gimana. Terus Pak Pratik melaporkan ke Presiden, dan Presiden nunggu selesai iora lah. Dan waktu yang itu adalah Kamis. Udah ketemu. That's it, sangat sederhana dan ya, Anda lihat sendiri tidak ada sesuatu yang apa ya, Pak SBY yang formal Pak Jokowi begitu ya. Biasa saja gitu, mereka tertawa. Bahkan di dalam, kalau Anda ingin tahu, Pak Roy juga mungkin ingin tahu apa yang dibicarakan dalam perjalanan setelah konferensi itu di ruang Garuda itu yang ada meja panjangnya itu Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Joko, ada Pak Pratik, ada saya juga di situ. Saya dengar sendiri Pak SBY menceritakan, ini patungnya ini sekarang ditaruh hadap ke sini ya, gitu sambil ketawa. Terus saya bercandain, ini Pak SBY membangun memori lagi nih, saya bilang gitu. Mereka ketawa. Terus Pak Jokowi juga, iya dulu di sini ya, sekarang di sini. Hal yang akrab dan ringan lah mungkin. Iya, yang ringan gitu. Jadi dianalisa yang kita tahu paling tidak Pak SBY dalam beberapa kesempatan melalui media sosialnya ini kan mengajukan pertanyaan kepada Pak Presiden dan Pak Kapolri begitu. Saya bertanya begitu, apakah hal-hal seperti ini diajukan juga dan apakah ada tindak lanjut dari pertemuan kemarin, Pak Johan? Pertama, sekali lagi saya tidak tahu apa yang dibicarakan beliau berdua ya ketika bertemu empat mata. Apakah itu ditanyakan atau tidak, atau saya yakin pasti di pembicaraan itu
cukup banyak ya. Banyak. Banyak hal yang mungkin karena ketemunya ini kan masing-masing sibuk mungkin cari waktu sulit. Pasti dibicarakan hal yang menjadi apa yang ada di pikiran Pak SBY dan juga Pak Jokowi ya. Kemudian apakah ada tindak lanjut? Kemarin sebenarnya ada usulan dari Pak SBY yang tadi dibahas Presiden Club itu, mantan Presiden Club itu. Sebenarnya bangunan itu juga pernah disampaikan oleh Pak Jokowi, tapi dengan bahasa yang berbeda ya. Pak Jokowi menyampaikan dulu sebaiknya ada tradisi silaturahmi gitu ya dengan tokoh-tokoh masyarakat, apakah itu mantan presiden atau tokoh masyarakat yang lain untuk mengadakan pertemuan-pertemuan secara reguler. Dan di sana itulah muncul masukan-masukan bagi kebaikan pemerintahan, tidak hanya pemerintahan sekarang, mungkin juga pemerintahan ke depan. Tradisi itu harus dilestarikan gitu. Tidak ada hal yang membebani kalau misalnya bicara soal NKRI tadi gitu. Oke, berarti jalur komunikasi ini Pak ya yang paling tidak ditegaskan akan dibuka khususnya untuk antar presiden ini dalam rangka ini tadi untuk setiap pemerintahan lah setelah Pak Jokowi pun nanti agar bisa membangun bersama-sama gitu Pak ya bersama. Iya, saya kira tradisi yang baik lah ini menurut saya sih tradisi yang baik. Baik, Pak Johan Budi, terima kasih banyak waktunya bersama kami. Selamat pagi, Pak Johan Budi. Mas Gun, ada beberapa tahapan atau mungkin urutan yang dilakukan oleh Pak Jokowi bersama tamu-tamu tertentu. Salah satunya Veranda Talk itu. Apakah ini menunjukkan bentuk pertemuan, pentingnya pertemuan atau pesan yang disampaikan dalam pertemuan ini? Ya, Pak Jokowi tentu juga selalu selain pesan verbal itu juga selalu ada makna simbolik yang kemudian dihadirkan kan, seperti di mana tamu itu diajak bicara. Ini semacam display kan, kemudian dibaca, diinterpretasi sejauh mana pola intimasi dalam konteks komunikasi dibangun. Jadi menurut saya sih itu juga sudah masuk ya kan, karena di tempat yang sama dengan beberapa tokoh juga yang sebelumnya. Bolehlah dibandingkan begitu ya kalau begitu pertemuannya. Kira-kira sama lah magnitud pertemuannya begitu kira-kira ya. Ya, meskipun mungkin waktu tidak terlalu lama, tetapi menurut saya yang paling penting begini Mas Tim. Atmosfer di sekitar dua tokoh ini titik kulminasinya luar biasa kemarin, terutama sejak November. Pak SBY November press conference dengan gaya yang agresif waktu itu. Verbal agresif yang sangat jarang Pak SBY. Tanggal 2 November waktu 2 November. 2 hari sebelum aksi 14. Kemudian bulan Januari tweetnya juga sangat agresif. Bulan Februari 2 kali press conference. Dan proses-proses komunikasi di ruang publik baik itu lewat media mainstream, press conference maupun media sosial menandakan ada komunikasi yang tersumbat. Terutama dengan pihak istana gitu, dan beberapa pihak lain tentu, misalnya yang disebut waktu itu Ahok kan. Nah menurut saya begini, memang ketika urusan politik ini selalu ada dialektikanya, ada gesekannya, ada proses yang mungkin tidak seluruhnya positif, karena distortif misalnya dari orang-orang di sekitar sangat mungkin terjadi. Itu tadi yang saya bilang. Termasuk juga penggalan-penggalan framing media, itu juga sangat mungkin ada yang kemudian tidak seluruhnya sejalan dengan mindset ataupun apa yang sebenarnya terjadi begitu. Mindset si aktor maksud saya dan apa yang terjadi. Tetapi kemudian yang paling penting hari ini adalah Pak SBY sudah mencoba melakukan tabayun. Tadi sudah disebut tabayun itu klarifikasi. Oleh karena basisnya klarifikasi, perjumpaan itu membutuhkan silaturahmi gitu, maka komunikasi interpersonal yang difasilitasi hari kemarin menurut saya bagus juga meskipun waktunya tidak terlalu lama, itu bisa mengklarifikasi beberapa hal yang menempatkan SBY di titik epicentrum isu seperti makar, seperti aktor dalam penggeраkan massa 4.11 yang tidak terbukti semua bisa diklarifikasi. Itu menurut saya bisa kemudian secara langsung disampaikan kepada Pak Jokowi. Singkat saja, kemarin ada saya tidak tahu kata-kata tepatnya, tapi dalam politik apapun bisa terbuka begitu. Inikah kode-kode bahwa ada kedekatan di partai pun gitu? Ya, meskipun saya selalu mengatakan pertemuan kemarin terlalu terlalu singkat dan tidak hanya bicara soal partai, ini beyond the politics ya. Tapi bahwa
bacaan Mas Gun ya bahwa ini akan menjadi sesuatu yang besar. Kalau mau diartikan untuk kepentingan politik juga pasti ada. Ya gitu, meskipun tidak khusus ke sana. Jadi saya kira kami-kamilah sebagai prajurit di lapangan ini, lembaga yang politiknya, kemudian wajib untuk meneruskan apa yang sudah dicontohkan dengan sangat baik oleh figur Pak Jokowi dan figur Pak SBY. Oke, berarti ini akan berlanjut nih di ya, di itu bawah tadi Pak SBY. itu tadi yang pesan Pak Johan Budi ya, gitu. Jadi bahwa Lanjut di mana di partai? artinya adalah bahwa semua hal itu kan juga bisa terjadi, gitu ya. Bahwa kita masih punya PR yang lebih besar. Kemarin kita alhamdulillah sudah menjalankan 101 pilkada. Nanti 2018 itu ada 177 pilkada, ya gitu. Pilpres juga menunggu. Pilpres juga menunggu. Jadi artinya akan teduh bangsa ini kalau antar negarawan-negarawan ini bertemu dengan sangat baik kemarin, dan tadi juga sempat muncul ya foto-foto yang unofficial, yang misalnya ketika foto dari belakang kelihatan banyak wartawannya, kemudian ketika berjalan ada Pak Johan Budi yang tadi disampaikan gitu, kemudian ketika datang Pak SBY datang salam hormat dari Pak Jokowi, itu semua menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Mas Gun tadi, dan itu harapan kita semua, insya Allah akan membawa Indonesia lebih baik ke depan. Oke, pemilu dan pilkada yang lebih adem, mungkin itu juga menjadi harapan banyak orang. Pak Roy, terima kasih banyak. Mas Gun, terima kasih banyak atas waktunya.